Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku seluruh Nusantara yang sangat saya cintai, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali di room saya. Mudah-mudahan mendapatkan maunah dan ridha Allah, dan kita selalu dijaga dalam segala aktivitas dan dilindungi oleh Allah di dalam menjalani perjuangan kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita dijadikan makhluk yang dicintai dan mendapatkan suatu barokah manfaat apa yang kita kerjakan, aktivitas apapun dalam usaha kita ini, mudah-mudahan tidak sia-sia, tercatat amaliyah yang mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Mudah-mudahan semuanya keluarga sampean, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu yang manfaat, rezeki yang barokah, umur yang barokah, hajat-hajat kita, hajat-hajat panjenengan semuanya mudah-mudahan dikabul oleh Allah dan diberikan keberkahan dalam segala keniatan kita, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam usaha yang lain-lainnya, atau dalam aktivitas yang lain, termasuk yang menjaga perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan umat Muhammad yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Syukron kasiron, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala upaya dan aktivitas dukungan panjenengan semuanya terhadap saya. Saya aturkan 1000 dan 10.000 terima kasih terhadap Anda semuanya yang mensupport, yang sedang menyukai, yang menonton di seluruh Nusantara ini. Mudah-mudahan Allah mencatat amal baik kita semuanya, amal baik panjenengan dijadikan amal yang makbulan, amalan yang barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masih suasana lebaran, mudah-mudahan misalkan ada kesalahan ya, saya ini pasti banyak kesalahannya terhadap panjenengan ya, baik yang menonton atau yang sudah pernah bertransaksi apapun ya. Mungkin saya banyak kesalahan, jadi
saling maaf memaafkan. Mudah-mudahan Allah juga memaafkan segala kesalahan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam room ini saya menjelaskan tentang bagaimana munajat yang baik, munajat yang benar dan baik, dan bisa dijadikan teladan dan bisa membuahkan hasil yang baik. Munajat itu apa? Munajat itu artinya adalah minta pertolongan, ya. Minta tolong kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajat itu kalau bahasa dulu itu namanya menyepi. Kalau di bahasa orang Hindu itu menyepi. Kalau di bahasa orang Jawa itu bertapa. Kalau bahasa santri itu munajat. Munajat itu adalah kita berzikir, berdoa di waktu malam, di waktu yang sepi, di waktu yang yang tidak ada yang mengganggu, tidak ada orang, terus tidak ada siapapun. Disitulah tempat munajat. Waktunya adalah di sepertiga malam, ya, di sepertiga malam. Jadi mulai jam 1, 2, 3 ini 3 jam ini tempat munajat, ya. Munajat itu mengaturkan segala sesuatu, tujuan kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita ini istilahnya curhat kepada Allah, bisa menyampaikan curhat kita kepada Allah, gitu. Curhat dalam arti menceritakan segala keinginan atau segala masalah yang ada di dalam diri kita. Curhat kepada Allah itu waktunya harus tepat, ya. Tidak harus setiap saat, bukan, harus tepat. Walaupun Allah itu tidak pernah tidur, Allah itu maha mengetahui, tapi kita harus tahu waktu, di mana tempatnya, bagaimana caranya, itu harus tahu. Munajat itu hasilnya, ya, sangat bagus, ya. Hasilnya sangat bagus, ya. Pokoknya yang pernah merasakan pasti senang. Munajat itu adalah membersihkan diri kita, termasuk menghilangkan segala penyakit hati, termasuk membasuh segala perkara yang kurang menyenangkan, bisa senang. Kalau ingin mencoba, jenengan ingin mencoba munajat ini yang ampuh, bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan di sepertiga malam, jam 1, jam 2, jam 3. Sudah cukup itu aja. Lakukan istiqomah, ya, lakukan istiqomah setiap malam, ya. Lakukan dulu sholat hajat 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, jadi 4 rakaat hajatnya. Setelah melakukan sholat hajat, sama melakukan sholat awabin, ya. Awabin boleh, atau sholat tobat juga boleh. Sholat tobat 2 rakaat salam, lalu sampean melakukan lagi sholat tahajud. Setelah saman melakukan sholat tahajud, baru saman tawasul kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah saman tawasul kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sambung dengan tawasul kepada para malaikat 4, Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat Qasim. Setelah saman tawasul kepada malaikat 4, saman sambung dengan tawasul kepada Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ratu atau raja wali. Jadi sultan maknanya ratu. Kalau bahasa
keraton itu raja, ya bahasa keraton itu raja. Kalau bahasanya permaisuri itu ratu. Nah disitulah seumpama sama ini sudah disukai oleh baginda Rasulullah dan disukai oleh ratunya wali, berarti zaman harus menyukai juga kepada beliau. Dah setelah itu zaman tawasul lagi gimana? Tawasul lagi kepada 9 wali tis'a. 9 wali adalah wali tis'a yang ada di tanah Jawa ini. Setelah zaman tawasul kepada wali tis'a, zaman tawasul kepada bapak dan ibu. Zaman tawasul kepada bapak dan ibu, wa abi wa umi gitu ya. Nah, setelah zaman tawasul kepada abi wa umi, zaman tawasul lagi kepada ustadz atau guru. Nah, zaman kalau sudah tawasul kepada guru, tinggal tawasul kepada siapa? Mbah, ya, mbah atau mbah yang sudah wafat, mbah-mbah kita itu, yaitu kita tawasuli. Insya Allah, kalau tawasulnya tepat, munajat itu gampang. Tawasul itu kunci untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Ya, tawasul itu menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala orang tawasulnya itu tepat, wa insya Allah hajat atau doa kita mudah dikabul oleh Allah. Apakah doa itu harus banyak? Tidak. Al-istiqomah ma'al karomah. Al-istiqomatu min alfi karomah. Jadi kalau orang yang kuat, jiwanya kuat, pikirannya kuat, melakukan hal tersebut, munajat kepada Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh kemantapan, dengan penuh istiqomah, maka Allah akan cepat memberi kabul, akan cepat menerima gitu. Nah itulah saudaraku ya. Terus amalan-amalan yang dilakukan itu apa, Gus? Amalan-amalan yang dilakukan bebas ya. Yang penting jangan meninggalkan sholawat. Nah setelah zaman itu sudah mengerti tata cara untuk tawasul, pertama yang harus dibaca adalah membuka jagat ya. Membuka jagat ini penting ya. Dengarkan, membuka jagat itu penting. Mungkin sama apa sudah tahu apa belum, ini yang perlu kita tanyakan, yang perlu saya jelaskan. Membuka jagat itu apa sih? Membuka jagat adalah membaca syahadatain, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah membuka jagat. Jadi itu nanti pintu akan terbuka ya. Pintu langit, pintu bumi ini akan terbuka untuk menyampaikan hajat kita, untuk mengantarkan hajat kita kepada Allah gitu. Ya kalau pintunya nggak dibuka kan nggak bisa masuk. Ayo coba masuk akal apa enggak? Coba saya pikir. Coba dipikir masuk apa enggak apa yang saya sampaikan ini. Jadi sampean harus harus menyampaikan itu. Harus mengamalkan syahadat ini, syahadat 2. Itu yang pertama. Yang kedua, sampean harus membaca sholawat ya, membaca sholawat. Nah, ini penting banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Itu dibaca kalau memang nggak mau banyak ya 100 kali. Kalau sama mau banyak berarti sama membaca 1000 kali. Itu. Kenapa saya sarankan sama harus membaca sholawat dulu? Karena di dalam sholawat tersebut sampan itu sudah berusaha untuk mencintai Rasulullah, karena Allah itu sangat cinta kepada Rasulullah. Nah, betul apa enggak? Itu kunci. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Singkat-singkat aja, yang penting sampean paham. Yang ketiga, sampean itu harus membaca Astaghfirullahaladzim itu sebanyak 100 kali. Kalau sama membaca 100 kali sudah bagus. Kalau mampu ya 1000 kali, lebih bagus lagi. Gitu. Nah, dikala sama membaca istighfar 100 atau 1000 kali, insya Allah doa mudah dikabul karena dosa-dosa kita ini dimakfu, diistighfari gitu loh. Jadi timbangan yang jelek itu dikurangi oleh Allah. Gitu ya. Kalau sering baca istighfar itu timbangan yang jelek di kita ini dikurangi. Jadi kebaikan akan ditingkatkan oleh Allah. Nah, itulah yang membuat doa itu cepat mustajabah. Seperti itu. Dikala kita ini namanya manusia tidak luput banyak kesalahan dan khilaf. Namanya manusia itu banyak sekali kesalahan ya. Nggak ada yang merasa tidak harus merasa benar ya. Banyak sekali kehilafan dan kesalahan dan banyak dosa. Maka kalau zaman sudah sering membaca istighfar, istiqomah, maka Allah akan mempercepat hajat, akan mempercepat hajat gitu loh. Apanya yang dipercepat? Keinginan dan cita-cita sampeyan apapun ya. Misalkan sama ingin jadi orang yang sukses, jadi orang yang punya pangkat, ingin jadi orang yang istilahnya tajir dalam kehartaan misalnya, bisa. Sama ingin jadi derajat, menjadi seorang pangkat, menjadi seorang apapun, insya Allah gampang di situ. Dengan cara seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, doa yang munajat yang mudah dikabul oleh Allah adalah sampeyan istiqomah mengamalkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim li walidayya. Memohonkan maaf terhadap orang tuanya. Jadi memintakan maaf, memohonkan maaf pada orang tuanya. Terus sampean tidak pernah menyakiti orang tua. Justru malah sampean memohonkan maaf kepada Allah, memintakan maaf kepada Allah, dikhususkan kepada orang tuanya, baik bapak maupun ibunya. Insya Allah gampang sama, terbuka rezeki sampean, mudah segala hajat sampean. Itu kuncinya. Nah, kan mudah kan? Berapa yang harus saya baca? Sedikit-sedikit 100, mampu ya 1000, 100 atau 1000. Nah, doa apapun, kalau kuncinya itu kita nggak tahu, bagaimana cara kita membuka kuncinya, bagaimana cara munajat yang benar, ya sulit. Jadi yang gampang itu sudah merasakan. Yang sudah merasakan pasti merasa gampang. Dikala orang yang masih belum merasakan berarti masih merasa gagal gitu. Karena tidak tahu kunci. Makanya ibarat kita masuk rumah,
kita harus tahu kuncinya atau tahu caranya masuk. Ibarat kita mau masuk ke kantor, kita harus tahu bagaimana jam kantor itu buka. Jam berapa bukanya kantor? Contoh ya, mau sowan ke bupati misalkan. Saman sowan ke bupati malam-malam nggak ada. Kenapa? Karena bukan jam kerja. Jadi jam kerjanya bupati itu jam 8 sampai jam berapa? Jam 4. Baru saman insya Allah bisa ditemui oleh para pegawai atau para petugas yang ada di situ. Baru kita ditemukan oleh bupati. Kalau saman menemui bupati itu jamnya sudah siang, pasti ditemui. Tapi kalau jamnya malam mungkin nggak bisa. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin doa kita ini cepat dikabul dan diangkat oleh petugas-petugas Allah, para aulia, para nabi, para aulia, para malaikat, itu yang mengantarkan doa-doa kita. Itu yang mengantarkan doa-doa kita, yang menyampaikan kepada Allah adalah 3 tersebut. Tapi dengan satu syarat, kita harus memenuhi syarat tadi yang saya sampaikan. Dengan satu syarat, harus memenuhi syarat yang saya sampaikan. Nah, setelah sampai itu memenuhi syarat, doa itu akan disensor, akan dilihat oleh para malaikat. Akan dilihat, benar enggak ini doa ini? Cocok enggak doa ini? Masuk enggak kira-kira kalau saya setorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Gitu. Betul enggak kira-kira? Benar enggak kira-kira doa ini? Kalau saya bawa kepada Allah, nggak kecewa kira-kira saya mengantarkan. Nah, itu loh contohnya. Jadi para malaikat ini nggak mudah membawa doa kita, nggak mudah untuk menyetorkan doa kita kepada Allah, dikala doa tersebut masih terselubung persoalan. Jadi doa itu membutuhkan lillahi ta'ala, tidak ada kaitan-kaitan dan kaitan, tidak ada persoalan-persoalan dan persoalan. Harus bersih, harus tidak ada persoalan. Di mana persoalannya? Satu, persoalannya satu tawasulnya. Yang kedua, persoalan terhadap orang tua kita. Yang ketiga, kepada guru-guru kita. Yang ketiga, kepada tetangga-tetangga kita, ke saudara-saudara kita itu. Maka kalau kita nggak ada persoalan berat di situ, doa akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira masuk akal enggak kira-kira? Menurut panjenengan ini. Menurut panjenengan masuk akal enggak kira-kira apa yang saya sampaikan ini? Walaupun live saya ini masih ngawali lagi nih, tahun ini ngawali lagi, ini nggak ada komentar ya. Ini kok nggak ada komentar. Jadi saya ini edukasi dulu tentang munajat yang benar. Munajat yang benar seperti itu. Insya Allah apapun hajat kita akan tercapai. Cita-cita akan tercapai. Insya Allah. Kenapa sih doa-doa saya kok nggak cepat dikabul oleh Allah? Kenapa saya ini sudah membaca ayat ini, membaca doa ini, tapi kenapa kok nggak nyampe-nyampe? Coba kita berlatih itu. Tadi yang saya sampaikan. Kita berlatih di situ apa yang saya sampaikan. Tawasul yang benar. Yang kedua, lakukan istiqomah. Yang ketiga, bersihkan pelan-pelan perasaan-perasaan yang kurang baik. Sifat-sifat yang tidak baik coba kita bersihkan. Insya Allah sampeyan rasakan di bulan depan 2, 3, 7, 1 tahun nanti akan wujud itu.
butuh waktu dan kesabaran, butuh waktu dan ketenangan hati. Walaupun doa yang kita baca adalah kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang sudah baik menurut agama, tapi kalau kita menyampaikannya dengan perasaan-perasaan yang panik, dengan perasaan-perasaan yang kurang positif, dengan pikiran yang negatif, dengan hati yang lagi nggak karu-karuan, sulit. Saya jawab sulit. Kenapa manusianya kok sama, tapi kok beda? Loh, manusianya sama, tapi kok beda? Maka itulah namanya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba menuju kebaikan. Siapa yang pintar, siapa yang cerdik dan pandai pasti menang. Carilah ilmunya, jangan asal-asalan. Cari ilmunya, jangan sampai asal-asalan. Kalau kita sudah ketemu ilmunya, maka akan terang pikiran kita, akan mudah hajat kita. Karena hati sudah dengan pikiran sudah nyatu. Pikiran dan hati sudah menyatu. Maka kalau pikiran dan hati ini menyatu, doa yang kita panjatkan ini akan terbaca umpama ditampakkan kayak tulisan yang besar di langit, terbaca cepat. Jadi nggak kecil tulisannya, itu besar. Misalkan contoh ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu tulisannya besar gitu loh, saking kita nggak tahu. Itulah yang dibawa oleh para malaikat. Maka doa apapun sama minta, ijazah ini dari kiai, ijazah ini dari gus, dari siapapun, dari ustadz. Kenapa saya sudah pindah-pindah kiai, pindah-pindah ustadz, pindah-pindah gus, tapi kenapa kok nggak nyampe-nyampe? Kenapa doa-doa saya ini nggak bisa nyampe? Kok tetap aja jalan di tempat? Nah, seperti itu. Inilah yang perlu kita cari. Inilah yang perlu kita gali. Di mana itu tempatnya, bagaimana caranya, dan ilmunya itu seperti apa. Itu yang harus kita pelajari. Nah, bagi orang-orang yang tahu tentang masalah itu, insya Allah, sama lihat, insya Allah akan mudah hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa mustajabah itu nggak ada orang tahu. Rahasia Allah fi sirillah, di dalam rahasia Allah. Jadi itu rahasia Allah, nggak bisa manusia melihat. Faktanya adalah yang merasakan yang berdoa. Faktanya yang melihat adalah orang yang sudah memandang keberhasilan. Faktanya orang yang sudah merasakannya. Contoh, sulit bekerja dimudahkan. Contoh, banyak hutang dilunaskannya. Contoh, banyak persoalan ditenangkannya. Contoh, nggak punya keturunan dikasih keturunan. Contoh, nggak punya rumah diberikan hadiah rumah. Contoh, nggak bisa beli apapun fasilitas, dimudahkan fasilitas oleh Allah. Contoh, yang ingin jadi guru, dimudahkan jadi seorang guru. Contoh, yang ingin berjuang keagamaan, disukseskan dalam perjuangan agamanya. Contoh, ingin bangun masjid, disukseskan bangunan masjidnya. Contoh, ingin bangun musola, disukseskan bangunan musolanya. Ingin bangun pesantren, disukseskan juga bangunan pesantrennya. Loh, itu banyak sekali. Kalau kita baca banyak itu. Itulah contoh orang yang bisa membaca situasi.
dan sudah paham tentang bagaimana caranya kita untuk mendapatkan munajat yang baik, munajat yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Cuma kadang-kadang banyak orang yang berpikir negatif, banyak orang yang menyalahkan, banyak orang yang sudah kurang paham. Bisa jadi kadang-kadang orang tersebut menyangka gurunya, saya mencari ilmu di sana sudah dikasih ijazah, sudah saya amalkan, tapi nggak ada apa-apa itu, nggak dapat apa-apa saya itu. Fokusnya itu kemana? Fokusnya ke duit, kan? Betul. Jangan ke situ dulu. Arahkan doa ini dengan ridho Allah lillahi ta'ala, maka semuanya akan terbuka. Jangan terburu-buru merujuk kepada masalah keuangan. Tapi kalau merujuk kepada suatu keuangan pasti merasa gagal. Fokusnya ke situ. Jadi doa itu yang cepat dikabul Allah, yang dicintai Allah, bebaskan. Ya, Allah sudah tahu kehajat sampean itu. Sampean ingin jadi orang kaya, Allah tahu. Sampean ingin jadi apapun, Allah tahu. Kenapa harus disampaikan? Cuma kita curhatkan yang dalam adalah munajatnya. Yang kita curhatkan kepada Allah adalah bisikan-bisikan doa yang baik dengan tata cara yang baik dan positif. Itu yang perlu kita pelajari. Nah, setelah sampean itu nanti tahu kunci-kunci tersebut, maka tidak ada kata-kata gagal. Maka tidak ada kata-kata negatif. Nah, gimana kira-kira Pak Ustadz Gus? Misalkan saya ini minta lantaran kepada kiai, minta lantaran kepada Ustadz, boleh, enggak apa-apa, boleh. Saya dari kiai dibekali ini, boleh, enggak apa-apa, asalkan tidak harus dipercaya, kecuali kita hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini cuma lantaran aja. Kenapa kok minta lantaran? Karena kita ini kadang sudah tidak mampu menjalankannya. Nah, terus umpama minta lantaran kok tidak berhasil, gagal, berarti harus dibarengi, sampean harus juga ikut munajat. Harus bareng-bareng munajatnya. Nah, setelah sama nanti munajatnya harus bareng-bareng, insya Allah antara min dan plus ini bersatu menuju cahaya. Antara guru dengan murid, antara pemohon dengan penerima, antara yang dikasih lantaran atau yang diberikan lantaran atau yang dimintai lantaran, ini menyambung jadi satu. Nah, contoh kita soal kepada kiai, kiai saya mohon doa, saya minta berkah doanya, oh iya saya doain. Nah, ini disitulah menyambungkan antara guru dengan murid, antara murid dengan guru. Kenapa kok harus diminta berkah doa? Sangat penting, gitu loh. Walaupun kiainya itu terkadang belum tentu merasakan itu, tapi dikala kita berjamaah menuju doa, menuju munajat, berkah akan turun tidak terbaca, tidak ternilai, tapi pada saatnya nanti akan terkabul dengan tanpa diduga-duga. Sudah diterangkan ya oleh Rasulullah SAW, Allahumma musabbib asbab musabbib. Allah menyampaikan doa ini kepada Rasulullah, amalkan, jalankan, itu akan datang beberapa sebab, bisa babiyah, sababiyah, sabab-sabab dari beberapa penjuru, dari beberapa arah.
Contoh mama kita kerja satu kerjaan. Kalau misalkan kita sudah mendapatkan sababiyah itu, mendapatkan sababiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan datang rezeki yang lain terhadap kita, yang tidak terduga-duga, yang datangnya tidak terbaca. Bisanya kita cuma Masya Allah, terima kasih ya Allah, bersyukur ya Allah, saya berterima kasih ya Allah, saya bersyukur ya Allah, saya merasa bahagia ya Allah. Kok bisa ya saya dapat kayak gini ya? Cerita kepada saudara, cerita kepada teman, itu kadang-kadang kalau kita ini mendapatkan sesuatu hajat yang dikabul. Itu sering terjadi. Banyak sekali. Betul apa enggak kira-kira? Banyak orang yang merasakan keberhasilan yang seperti itu dengan munajat yang sudah diterima oleh Allah. Contoh sekarang, orang jualan cilok aja. Apakah bisa kita tentukan orang tersebut tidak bisa naik haji? Belum tentu. Orang tersebut belum tentu tidak bisa beli mobil. Orang tersebut belum tentu tidak bisa beli sepeda motor. Atau orang tersebut tidak tentu bisa beli rumah misalkan. Itu rahasia Allah. Kalau ada sababiyah yang saya sampaikan tadi, pasti bisa semuanya. Dengan penuh keyakinan dan kemantapan menjalankan istiqomah dan kesabaran, maka orang tersebut akan dicatat oleh Allah adalah ahli ibadah, dicatat oleh Allah ahli ilmu, ahli sabar. Seperti itu. Memang berat saudaraku ya, berat menjalankan ini, berat. Sedangkan yang bicara ini aja belum tentu bisa. Cuma undur mangkol wala tandur mangkol. Jangan melihat orangnya, lihatlah ucapannya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada dakwah, ada tausiah, dengarkan dengan baik. Jangan melihat orangnya, melihat tampangnya, salah itu. Lihatlah ucapannya. Bila ucapannya benar, ikutilah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan melihat tampangnya. Tampang belum tentu benar. Apalagi pakai serban seperti ini. Ini kan dingin ya musimnya di sini, jadi kayak pakai serban. Jangan melihat seperti ini, jangan. Yang dilihat adalah lesannya, ucapannya. Ini pelajari, mudah-mudahan ini adalah ilmu yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih memohon kepada Allah. Ini masih memohon ridha Allah ini. Apa yang saya sampaikan ini memohon kepada Allah. Nah, itu kunci-kunci yang saya sampaikan tadi. Harus dipelajari kalau memang ingin sukses. Harus dipahami kalau ingin sukses. Itu aja, nggak perlu sampean itu sulit-sulit. Nggak perlu sulit-sulit memikir. Lakukan itu istiqomah, tepat dengan apa yang tadi yang saya sampaikan, insya Allah berhasil. Insya Allah berhasil dan sukses sampean. Malam ini, saya live ini tentang tausiah menjelaskan munajat yang benar. Agar kawan-kawan kita ini nggak salah paham, agar nanti nggak salah pengertian, tidak salah jurusan, tidak salah menuju Allah. Kuncinya hilangkan nafsu kita. Dikala kita sudah memenuhi syarat tadi yang saya sampaikan, tawasulnya sudah benar, tata sholatnya sudah benar, tata zikirnya sudah benar. Yang berikutnya adalah lakukan dengan hati yang tulus, dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang ikhlas. Ikhlaskan lillahi ta'ala.
setelah sama melakukan itu, pada saatnya tidak ada jawaban gagal, tidak ada jawaban melenceng, pasti akan sama dikabul semua hajat yang ada dalam hati sampean. Nah, setelah sampean bisa melakukan itu lillahi ta'ala, kepada Allah, menjalankan itu, jangan sekali-kali cita-cita ini mudah diceritakan, pendam yang dalam-dalam. Cita-cita jangan dikeluarkan dulu, lakukan dulu munajatnya, sampaikan cita-cita ini dengan rahasia penuh kepada Allah khusus. Jangan kepada orang, siapapun. Ya, misalkan kepada siapapun jangan. Simpan dalam-dalam, rapat-rapat, jangan disampaikan selain Allah. Kalau ingin cepat. Ini tip dan kunci kesuksesan sampai nanti. Jangan membongkar rahasia cita-cita. Misalkan contoh, Gus, Pak Yai, saya ini punya cita-cita, saya punya keinginan. Apa itu? Saya ingin beli rumah tahun ini misalkan. Ya bagus, orang bilang bagus, tapi kira-kira apa baik apa enggak ya? Baik, tapi kurang afdol. Baik, tapi kurang afdol. Yang afdol dirahasiakan, ceritakan ini kepada Allah di waktu munajat malam. Ini caranya setelah berdoa. Ya Allah, saya ini punya cita-cita ya Allah. Saya ingin punya rumah ya Allah. Saya ingin naik haji ya Allah. Saya ingin punya pendidikan ya Allah. Saya ingin punya mobil ya Allah. Saya ingin punya anak ya Allah, yang solih dan solihah. Suatu contoh seperti itu. Itu sampaikan kepada Allah. Sampaikan langsung kepada Allah. Jangan kepada siapa-siapa. Kalau ingin cepat dikabul doa kita, jangan sekali-kali menceritakan rahasia itu kepada orang. Ya, itu saudaraku ya. Kalau ingin zaman cepat berhasil. Karena Allah itu senang dengan wasatarallah. Man sataro satarallah. Orang yang suka menjaga rahasia, maka Allah juga akan menutupi, akan menjaganya. Nah, kalau sudah tahu yang namanya sataro maknanya tutup ya, atau satir ya, bahasa kalau di kitab itu satir itu adalah tutup. Ibarat orang mandi itu pakai baju, pakai sarung ya, seperti itu satir namanya. Kalau zaman di pesantren dulu masih belum ada namanya kamar mandi kayak sekarang. Kamar mandinya itu pakai sarung ya, kita potong sarungnya terus kita lingkari seperti ini, yang penting nggak kelihatan orang dulu kayak gitu. Itu satarullah. Jadi kalau sekarang musimnya cita-cita ya namanya tutup itu adalah menjaga agar tidak diketahui, seperti itu. Nah, siapapun yang pandai, siapapun yang bisa menjaga itu, insya Allah rasakan cepat atau lambat pasti sama mendapatkan. Cepat atau lambat pasti dapat. Itu caranya untuk panjenengan ini bisa mendapatkan hasil munajat yang benar. Hasil doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebenarnya gampang saudaraku ya. Gampang banget. Kenapa kok enggak gampang? Karena kita aja yang kurang tepat. Kita aja yang kurang positif. Kurang tepat sasarannya, waktunya, caranya. Itu macam-macam di situ, ada ilmunya. Intinya kuncinya, kesimpulannya itu di ilmu. Carilah yang benar. Jangan bingung. Cari guru yang positif. Jangan bingung, itu caranya. Tapi kalau sama itu mencari sesuatu, pencerahan yang nggak tepat, malah bahasanya itu malah nggak karu-karuan hati ini. Pikiran malah nggak karu-karuan. Tapi kalau kita tepat, guru yang kita mintai ilmu, bisa dirasakan kepikiran tenang, ke hati dingin. Itulah yang perlu kita ikuti. Ya kan itu toh. Kita kan hidup ini ingin bahagia toh. Walaupun banyak ujian yang intinya ingin bahagia. Memang ujian itu tantangan kita. Jadi dunia darul bala wal imtihan. Dunia ini adalah tempat ujian manusia, tempat bala manusia. Maka kalau kita nggak pandai-pandai menyikapi itu, maka kita nggak ada ketemu kenikmatan dunia. Apalagi kenikmatan akhirat, dunia aja nggak dapat kan itu. Maka kita harus ada ilmunya. Jadi waman aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, waman arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jadi ingin ilmu dunia, ingin faham tentang masalah keduniawian, ingin jadi orang sukses dunia, ada ilmunya. Bagaimana cara kita mengupas ilmunya? Bagaimana cara kita mempelajari ilmu tersebut tentang keduniawian? Harus kita cari itu. Di mana tempatnya, bagaimana caranya, harus kita pelajari dan kita praktekkan betul-betul. Kenapa saya bicara betul-betul? Manjada wajada, manjada yajid. Siapa yang sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan dengan betul-betul cepat. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan ada keberhasilan bagi mereka yang menjalankannya. Itu secara hadis Rasulullah menerangkan seperti itu. Yang kedua, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin akhiratnya ditolong oleh Allah, dibahagiakan hidup di akhirat nanti, carilah ilmu akhiratnya. Gitu. Carilah ilmu akhiratnya. Bagaimana cara kita? Harus naibun anil ulama. Kita mendekat kepada ulama, dekatlah kepada alim ulama. Alim itu artinya orang yang berilmu, ulama adalah pengikut yang diikuti. Gitu. Jadi alim itu adalah orang yang punya ilmu, ulama yang harus kita ikuti. Itulah yang dinamakan alim ulama. Naibun anil ulama, ikuti alim ulama. Itulah ilmunya tentang akhirat, agar kita nanti di akhirat akan diselamatkan, akan dijauhkan dari belenggu siksa, agar kita dijauhkan dari gangguan-gangguan yang gak baik, supaya kita diselamatkan nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan dihadiahi oleh Allah surga. Amin ya robbal alamin. Itu loh ilmunya. Jadi waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Maka orang yang sudah tahu tentang ilmunya dunia, maka lihatlah dia. Pasti dia jadi orang yang sukses dunianya. Orang yang sukses nanti alamatul akhiratnya, pasti orang itu sudah mengetahui ilmu tentang akhiratnya. Contohnya,
Orang yang sudah tahu tentang ilmu akhirat tidak pernah meninggalkan sholat. Tidak pernah menjauh dari alim ulama. Tidak pernah jauh dari pergaulan majelis taklim. Tidak pernah mengabaikan Al-Quran. Tidak pernah mengabaikan tausiah, tidak pernah menjelek-jelekkan tentang keilmuan, malah dia menggali, melajari, dan memahami. Itulah contoh orang yang sudah tahu tentang masalah arodad dunya, arodal akhirah. Enak kan? Enak bangga orang yang sudah tahu ilmunya dunia, pasti hidupnya sama lihat seperti apa orang tersebut. Orang yang sudah memperdalami ilmu akhirat, pastinya orang tersebut hidupnya tidak akan terlunta-lunta, apalagi akhiratnya. Karena apa? Alamat-alamat yang sudah ditunjukkan oleh Allah, keselamatan-keselamatan yang ada di diri manusia itu sudah terbaca. Alamat orang tersebut ini nantinya masuk surga sudah kelihatan. Pasti salah satu pekerjaan, tugas, kewajiban sudah ada yang menjalani. Contohnya ahli ibadah, ahli sedekah. Seperti itu. Jadi orang sukses, dermawan. Senang membantu terhadap kawannya, senang membantu kepada fakir miskin, senang membantu kepada yang membutuhkannya. Itu alamatul orang tersebut akan dimasukkan surga Allah, mendapatkan nikmat nantinya di alam akhiratnya. Oh, saya ini dari pesantren, Gus. Saya ini nggak punya murid. Saya bisanya cuma kerja. Terus kira-kira saya ini bagaimana cara memanfaatkan ilmu saya? Nggak usah sulit. Kerjalah yang benar. Nanti kalau sudah dapat rezeki, rezekinya kita sedekahkan seperempatnya. Ya, sebagian untuk makan kita, sebagian untuk kepentingan yang lain, termasuk disedekahkan kepada fakir miskin, anak yatim, fisabilillah contohnya. Masya Allah, tabarakallah. Pasti orang tersebut tercatat golongan-golongan orang yang selamat. Jadi orang yang ahli sedekah itu Masya Allah luar biasa. Orang yang ahli sedekah pasti orang yang akan dicintai oleh Allah. Apalagi ahli ibadah terus senang bersedekah, Masya Allah, surga. Betul. Orang yang ahli ibadah terus senang memberikan, melapangkan orang, menyenangkan hati orang, membantu orang. Alamatul orang tersebut adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang susah ibadah terus pelit. Ini susah. Allah juga masih meragukan. Gitu loh. Masih meragukan. Kenapa saya katakan Allah meragukan orang ahli ibadah, tapi mereka masih pelit untuk mengeluarkan sedekah? Karena itu dihukumi makruh oleh Allah. Makruh itu nggak senang Allah. Kalau orang yang sudah mau sholli, yang sudah punya ilmu, yang sudah mau sholli, setidak-tidaknya, ayolah kita bangun tentang sedekah. Kita bangun tentang masalah sedekah jariyah ini. Ini kembalinya tidak kemana-mana kepada kita. Kembali kepada kita, sedirham, sedikit pun sedekah yang kita kasihkan terhadap orang, pasti barokah. Itu, pasti barokah. Kembali kepada kita itu. Tidak akan hilang ya.
tidak akan hilang sedekah, pasti datang. Kapan kembalinya nggak ada yang tahu. Allah mengganti itu nggak ada yang tahu. Kalau ketahui, wah, sama setiap hari mengeluarkan itu ya. Setiap hari pasti sama tidak akan pernah meninggalkan itu. Mungkin sudah bangun tidur, sudah lari untuk bersedekah. Kalau tidak percaya, praktekkan. Kalau ingin berkah, ya, itu salah satu contoh kita ini ingin selamat akhiratnya, ingin berkah hidupnya. Ini secara ilmu, secara pengetahuan di luar munajat maksudnya. Munajat itu di posisi malam, ini di waktu siang. Kita bahas tentang waktu siang. Lakukan setiap hari, jangan lupa beramal walaupun itu sedikit. 2.000 misalkan, 5.000 misalkan. Jangan luang waktu untuk satu hari ini. Setidak-tidaknya 2.000 rupiah atau 5.000 rupiah. Ayo cepat kita amalkan kalau ingin barokah rezeki kita. Ini praktek ya. Jangan lihat orangnya, lihat aja ucapannya. Mudah-mudahan saya juga ikut bisa melakukan. Mudah-mudahan saya juga bisa menjalankan ini. Betul? Nah, setelah samar itu praktek, rasakan dalam 1 bulan kemudian apa yang ada di dalam diri sampean, keajaiban itu. Datang apa tidak dari Allah. Percaya dan tidak, perlu praktek dulu. Perlu praktek. Gitu. Bismillah, lakukan itu. Insya Allah pasti bisa, pasti kita bisa dapatkan itu semua. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci sudah saya jelaskan, tata cara sudah saya jelaskan, apapun tadi sudah saya sampaikan. Mungkin live berikutnya saya akan membuka tentang curhat-curhat ya. Tentang curhat-curhat panjenengan yang saat ini ada persoalan apa-apa. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Mudah-mudahan saya bisa memberikan jalan contohnya. Terus aman kalau misalkan ingin ketemu saya, bisa datang. Atau saman ingin DM, ingin komunikasi sama saya, bisa cari nomor saya di profil, di situ ada. Cari aja nomor saya di situ, di profil ada kok. Atau saman ingin DM, bisa, nanti saman langsung hubungi saya lewat pesan TikTok atau pakai WhatsApp, nanti langsung di profil boleh. Cari di situ bawahnya ada nomor saya. Misalkan saman punya minat ingin konsultasi sama saya gitu. Gitu ya. Nah, dari manapun panjenengan, yang penting bermanfaat saudaraku. Yang penting bermanfaat, yang penting bisa kita jadikan teladan. Insya Allah barokah ya, barokah. Itu yang bisa saya sampaikan saudaraku. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Sedikit live saya malam ini, mungkin insya Allah kalau ada waktu kita bisa berjumpa kembali. Wa wabillahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.